Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang series di fase kelima, yaitu series Loki season kedua. Jadi series Loki season kedua ini memang sudah di-tease ya waktu final episode dari season pertama, dimana akan ada kelanjutannya. Tentunya pasti ada kelanjutannya ya, karena ngomongin timeline, secret timeline, itu pasti nggak akan ada habisnya teman-teman semuanya. Pasti penjelasannya itu complicated dan rumit banget. Dan produksi dari series Loki kedua ini sudah dimulai. Udah banyak nih beredar foto-foto, video-video behind the scene dari pembuatan filmnya. Yang beberapa footage atau gambar itu menampilkan ya karakter-karakter lama yang muncul kembali namun dari varian yang berbeda, dari timeline berbeda, seperti Sylvie, Mobius. Tapi untuk karakter Loki itu sendiri dia masih sama ya dengan yang di season pertama. Kita masih belum tahu ya bagaimana sebenarnya plot alur cerita untuk season kedua ini. Tapi pastinya melanjutkan ya cerita season pertama kemarin di final episode ketika Sylvie itu berhasil membunuh He Who Remain dan membuat Secret Timeline itu menjadi bercabang dan menjadi kacau. Dan pada akhirnya ketika Loki sampai di TVA, ternyata ini TVA dari timeline yang berbeda yang sudah dipimpin oleh He Who Remain atau Nathaniel Richard yang lain variannya, yaitu Kang the Conqueror. Sampai-sampai Mobius dan petugas wanita TVA ini tidak mengetahui atau tidak mengenali Loki. Namun Loki masih mengenali mereka. Wah, memang goosebumps sekali ya teman-teman series Loki ini, selain rumit dan complicated. Jujur untuk series Loki ini informasinya itu masih misteri banget ya. Dan dia itu nggak full konteks juga, karena kan terpisah atau masih puzzle gitu teman-teman terhadap secret timeline dan timeline ini. Oke, coba kita bahas bersama-sama dan breakdown ya untuk beberapa bocoran footage dan gambar serta video dari behind the scene series Loki season kedua ini. Oke, scene bocoran footage yang beredar untuk scene ketika Loki dan juga Mobius itu bertemu dengan salah satu varian atau tahanan TVA, karena di sini dia memakai baju tahanan ya teman-teman. Mereka berada di suatu timeline atau di suatu tempat yang merupakan fast food restorannya McDonald. Di sini baik pun Loki maupun Mobius kostumnya sudah berbeda ya. Mungkin di sini Mobius walaupun tidak mengenali Loki, tapi mungkin dia mempercayai ya peringatan Loki di final episode ke-6 kemarin, karena si Loki ini masih tetap mengingat Mobius. Dan juga tahanan varian TVA ini masih tanda tanya besar kenapa dia dibawa traveling menggunakan time pad di berbagai timeline oleh Mobius dan juga Loki. Tapi melihat dari kostumnya yang masih memakai baju tahanan seperti Loki kemarin, mungkin dia ini salah satu tahanan di sana yang dibawa paksa ya oleh Mobius dan juga Loki. Sangat minim sekali ya guys informasi yang bisa kita ceritakan dari bocoran foto leak behind the scene-nya series Loki season kedua ini. Tapi mungkin kita bisa mengasumsikan bahwa ini mereka sedang mengobservasi dan mencari sesuatu ya di berbagai timeline. Oke, berikutnya varian karakter yang terlihat membuat mind blowing adalah Sylvie. Ternyata di timeline ini si Sylvie ini menjadi petugas McDonald ya. Tapi kan sebenarnya dia merupakan orang Asgard ya, Asgardian. Kenapa dia bisa di sini menjadi petugas McDonald di Midgard atau planet bumi? Agak aneh sih. Harusnya dia berada di Asgardian ya sebagai seorang Asgard. Agak aneh ya teman-teman semuanya. Bisa aja mungkin ini di New Asgard pada waktu itu dengan skenario cerita yang berbeda di timeline berbeda. Pasti posibilitas cerita masing-masing karakter itu berbeda-beda banget, termasuk si Loki versi Sylvie ini yang berbeda dengan Loki yang membunuh He Who Remain. Di sini dia malah jadi petugas dan karyawan McDonald. Terlihat di sini Loki dengan kostum TVA-nya menghampiri Sylvie. Tapi bisa aja sih ini Sylvie dari yang di season pertama kemarin. Jadi setelah membunuh He Who Remain, dia kabur ya menggunakan time pad-nya si He Who Remain. Jadi dia punya dua time pad ya, time pad yang dipegang oleh Loki dan yang dipegangnya sendiri yang punya milik He Who Remain yang berwarna hitam itu. Mungkin dia kabur ke timeline lain dan bersembunyi seperti biasa. Karena kita semua tahu ya bahwa Sylvie ini handal banget untuk bersembunyi di berbagai timeline yang hendak kiamat agar menghindari dari terlacaknya dirinya oleh TVA. Kenapa ya Loki di sini malah menemui Sylvie versi ini? Maybe kalau menurut aku sih ini Sylvie yang dari season pertama ya. Mungkin di sini dia di brainwash
atau lupa ingatan setelah apa yang dia perbuat membunuh Hyuri-man, atau mungkin dia masih ingat saja dengan Loki tapi berusaha untuk acuh saja ya teman-teman. Karena kan dia sudah diperingatkan oleh Loki untuk jangan membunuh Hyuri-man, tapi dia malah tetap membunuhnya dan malah membuat tambah kacau semua Sacred Timeline. Next, bocoran foto berikutnya adalah scene yang berbeda ya, mungkin episode yang lain. Ketika Loki dan Mobius pergi ke suatu timeline di mana di sini lebih kayak ke masa lalu atau sekitar tahun 90-an gitu mungkin ya, atau 80-an. Di sini terlihat mereka memakai suit berwarna jas hitam hendak menghadiri premier dari pemutaran film di teater. Kemungkinan mereka mau nonton bioskop nih, Mobius dan Loki. Yang cukup membuat aku mind blowing banget untuk leak foto behind the scene ini adalah adanya penampakan Queen Elizabeth atau Ratu Elizabeth serta mobilnya Mr. Bean di sini. Berarti set waktu mereka ini ada di England atau Inggris ya guys. Mungkin lebih tepatnya di London. Next leak berikutnya adalah terlihat ya poster-poster dari berbagai karakter di Marvel Studios yang dibuatkan jadi film lah intinya, tapi nggak film banget ya. Di sini yang paling aku eye-catching banget adalah poster dari drama musikalnya Kingo. Yang di film Eternals dia memang ngomong ya bahwa dirinya lah yang memerankan semua film-film Bollywood dan juga dunia hiburan Bollywood juga si Kingo. Foto karakter Marvel berikutnya di poster film ini adalah Zaniac. Zaniac ini merupakan karakter Marvel di komik dan bentukannya itu memiliki superhuman strength dan juga perawakannya seperti Beast. Manusia serigala juga bisa. Poster berikutnya yang menggunakan karakter di Marvel komik adalah Pond Ranger. Kostumnya mirip banget ya guys seperti yang di komik, kuning dan merah itu. Nah, kalau untuk foto-foto berikutnya masih sama ya, menampilkan poster-poster yang akan premier pada waktu itu ketika Loki dan Mobius sampai ke timeline ini dan menghadiri premier di teater. Berikutnya yang gak lupa adalah Kingo ya teman-teman. Posternya itu di mana-mana promosi film terbarunya ini. Jadi memang Kingo ini paling sering banget ya di-tease di series Miss Marvel. Juga pernah disebutkan bahwa film-film Kingo itu merupakan film-film favorit tontonan neneknya Kamala. Kemudian di sini di-tease juga lagi ya posternya yang juga premier tampil di London juga. Padahal ini merupakan film Bollywood. Sehingga memang Eternals Kingo ini yang paling sering dikenal orang dan tahu ya orang-orang gak awam-awam banget kalau misalnya Eternals diperkenalkan. Oke teman-teman semuanya, jadi itu dia ya sedikit leak footage, bocoran foto dari behind the scene produksi season kedua dari Loki ini. Semoga bisa menambah hype juga ya, karena banyak banget hal-hal penting dan krusial yang harusnya terjawab di season kedua nanti dan selesai ya harusnya. Jadi kita nggak diputer-puter lagi mengenai timeline dan sebagainya. Juga tolong diperjelas lagi ya perbedaan antara timeline dan multiverse. Karena di series Loki itu dari episode pertama sampai episode kelima yang dibahas itu cuma timeline dan Sacred Timeline aja ya. Mereka nggak pernah bahas tentang multiverse atau semesta lainnya. Barulah di episode ke-6 Hyuri-man itu ngomong mengenai multiversal war, perang antar multiverse gitu. Tapi nggak ada feedback atau pertanyaan balik ya dari Sylvie dan Loki tentang multiverse. Jadinya masih abu-abu banget nih, masih samar-samar perbedaan antara multiverse dan timeline versi di MCU. Kalau yang aku jelaskan kemarin di video-video kemarin tentunya jelas banget beda ya. Timeline yang berbeda itu cuma terjadi di satu semesta aja. Namun multiverse itu terjadi di berbagai semesta. Nah, yang ininya yang aku mau dikonfirmasi langsung dari filmnya ya guys. Jadi semuanya clear. Kemudian pasti keren banget ya kalau semisal nanti di akhir season kedua ini di Quantum Realm harusnya bertemu ya dengan Scott Lang dan Ant-Man. Mengingat duluan muncul Quantum Mania sebelum series Loki kalau di fase 5 kemarin. Harusnya ada koneksi lah ya sedikit aja antara mereka berdua ini. Karena musuh villain yang mereka hadapi sama-sama Nathaniel Richards variannya Kang the Conqueror. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa membantu kalian semua. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.